Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 13 Rabiul Tsani 1432 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dalam rumahnya pada saat ini, maka semoga nanti di akhirat kita juga akan berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah dilihat oleh sebuah mata pun, tidak pernah terdengar oleh sebuah telinga pun, dan tidak pernah terbetik oleh satu betikan hati pun tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Allahumma amin. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan tentang faedah-faedah yang kita bisa ambil dari surat Al-Kahfi. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, faedah yang pertama pada hari ini tentang surat Al-Kahfi, yaitu kita ambilkan dari ayat yang ke-18. Faedahnya adalah tentang diharamkannya seorang muslim untuk memelihara anjing, dan anjing tersebut dimasukkan ke dalam rumah sebagai binatang piaraan, sebagaimana layaknya kelinci atau kucing. Maka seorang muslim tidak boleh memelihara anjing kecuali dalam perkara-perkara yang nanti kita akan sebutkan hadis-hadisnya insyaallah ta'ala. Hal ini kita dapatkan faedahnya dari ayat surat Al-Kahfi ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa la mulita minhum ru'ba." Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 18, Dan kamu mengira mereka itu bangun
yaitu orang-orang yang mereka tertidur di dalam goa setelah mereka kabur dari Raja Dicyanus, karena mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tertidur di sana, bangun padahal mereka tidur. Ini salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, bahwasanya orang-orang atau ashabul kahfi yang mereka itu tertidur di dalam goa, mereka cara tidurnya tidak seperti kita tidur, yaitu matanya tertutup semua. Tetapi kadang-kadang ada satu mata yang terbuka, ada satu mata yang tertutup. Begitu terus bergantian. Ini untuk apa? Agar kalau seandainya tertutup terus maka matanya akan rusak. Tapi kalau seandainya terbuka dan tertutup maka matanya akan kena udara, sehingga mata mereka tetap dalam keadaan semula ketika mereka dibangun dari tidur mereka setelah tidur yang sangat lama, yaitu 309 tahun. Itu sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan kiri. Ini juga sudah kita jelaskan minggu yang lalu, bahwasanya ashabul kahfi, orang-orang yang tertidur di dalam goa tersebut, mereka tidurnya caranya tidak tidur diam saja, tetapi kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, seperti orang tidur biasa. Ini juga menunjukkan tanda kekuasaan Allah dan tanda hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, yaitu ketika Allah menakdirkan mereka tidur dalam begitu lamanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin jasad-jasad mereka rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kadang-kadang nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Kami balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Ini juga sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Nah, faedah yang kita ambil tadi yaitu tentang diharamkannya seorang muslim untuk memasukkan anjing ke dalam rumahnya sebagai binatang piaraannya adalah Allah berfirman, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Artinya, dan sedang anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Coba perhatikan, di mana? Di muka pintu goa. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan murid-muridnya seperti Mujahid, kemudian Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu anhum rahimahumullahul jami' menafsirkan bil wasit di sini maksudnya adalah di pintu muka goa, bukan di dalam goa. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu al malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Tidak akan masuk para malaikat ke sebuah rumah yang di dalamnya ada seekor anjing atau ada gambar manusia, gambar yang bernyawa, atau patung yang bernyawa. Artinya patung yang merupakan patung dari gambar patung dari seorang makhluk yang bernyawa, baik itu patung hewan atau patung manusia. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya seorang muslim diharamkan untuk memelihara anjing di dalam rumahnya. Coba perhatikan juga hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man amsaka kalban," siapa yang menyentuh anjing, "fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qiratan." Qirat artinya, barang siapa yang memegang anjing, maka sesungguhnya dia dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 qirat. Dalam riwayat yang lain 2 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Lah, itu kalau orang punya pahala sebesar itu,
Lah kalau nggak punya pahala sebesar itu gimana? Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, orang-orang yang tertipu dengan gaya hidup lifestyle orang-orang barat, maka sungguh dia ketika mengikuti orang-orang barat, maka dia akan mengurangi pahalanya. Banyak sekali qirat. Satu qirat itu seperti gunung Uhud. Ini 2 qirat, berarti 2 gunung Uhud. Gunung Uhud itu dari ujung sampai ujungnya, datarnya saja, horizontal ya namanya. Horizontalnya saja, panjang dari ujung ke ujungnya itu 7 kilo. Belum atasnya. Berarti besar sekali dan banyak sekali pahala yang dikurangi bagi siapa yang ingin dikurangi pahalanya. Maka itulah orang-orang yang memelihara anjing di rumahnya, dimasukkan anjing di rumahnya sebagaimana binatang piaraan lainnya. Sekarang banyak Pak binatang piaraan. Ada orang miara kucing, ada orang miara tikus. Ya toh? Tikus yang kecil-kecil itu ada dipelihara. Duitnya habis untuk miara sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ini para ikhwah sekalian hadis yang pertama. Itu hadis riwayat Bukhari. Kalau kita lihat hadis riwayat Imam Muslim, coba perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniqtana kalban illa kalba saidin." Afwan. Hadis riwayat Bukhari tadi lafadznya masih kurang. Saya ulangi lafadznya, "Man amsaka kalban fa innahu yunqasu kulla yaumin min amalihi qirat illa kalban masyiyah au said." Artinya barang siapa yang memegang anjing, sesungguhnya akan dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirat, kecuali anjing untuk masyiyah, untuk menjaga binatang ternak. 1. Berarti ini boleh anjing yang digunakan untuk menjaga binatang ternak. Yang kedua, yaitu anjing yang digunakan untuk soid, untuk berburu. Boleh. Anjing yang digunakan untuk berburu ini boleh. Ini 2 sudah kita dapatkan. Ya, para ikhwah sekalian. Yang ketiga yang diperbolehkan adalah anjing yang digunakan untuk menjaga pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan berarti 3 saja. Yang pertama yaitu anjing untuk berburu, yang kedua anjing untuk menjaga peternakan, yang ketiga anjing untuk menjaga pertanian. 3 ini saja yang diperbolehkan oleh syariat Islam seseorang memelihara anjing, dan itu pun harus diperhatikan jangan sampai masuk ke dalam rumah dan memperhatikan najis anjing tersebut. Karena para ikhwah sekalian, hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah ahli fikih bahwasanya idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum, jika anjing nyicipin di tempat kalian, yaitu tempat bejana kalian, maka faghsiluhu sab'a marratin ulahunna biturab, maka harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini menunjukkan bahwasanya air liur anjing itu adalah najis mughalladhah, najis yang sangat berat sekali, sampai kita harus mencucinya 7 kali. Dan salah satu dari 7 tersebut terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah yang ke-8 atau salah satu dari 7 tersebut. Salah satu dari 7 tersebut harus dengan tanah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniqtana kalban illa kalba saidin aw masyiyah naqasa min ajrihi kulla yaumin qiratan." Barang siapa yang memelihara seekor anjing, kecuali anjing berburu dan anjing yang menjaga hewan gembalaan.
hewan ternak. Kalba masyah itu artinya anjing yang menjaga hewan gembalaan, menjaga sapi, menjaga anak kambing, menjaga anak onta. Ya, anjing kan lebih galak dia, maka bisa digunakan untuk menjaga. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memelihara anjing kecuali untuk dua maksud tadi, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari 2 qirat. 2 qirat itu sebesar 2 gunung Uhud. Nah, sekarang ada pertanyaan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anjing untuk jaga rumah, tadi kan cuma 3 Ustaz. Jaga peternakan atau jaga hewan gembalaan, kemudian berburu, kemudian tanaman, pertanian. Kalau jaga rumah kan tidak termasuk Ustaz. Pripun? Kumaha? Hah? Gimana? Boleh nggak? Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Al-Iraqi dan juga di dalam kitab beliau Tarhut Tathrib, dan juga Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam permasalahan apabila anjing tersebut kita pelihara untuk menjaga rumah. Maka di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, berdasarkan nas tadi bahwasanya yang diperbolehkan, yang dikecualikan hanya 3, yaitu anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga hewan, menjaga gembalaan, menjaga peternakan, dan anjing untuk menjaga tumbuhan atau tanaman. Selainnya tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh. Kenapa? Karena hewan gembalaan itu kan harta, ya tak? Kemudian pertanian itu kan juga harta. Maka mereka kiaskan, berarti rumah kita yang merupakan tempat tinggal kita lebih harus lagi dijaga. Yang mereka memakai dalil qiyasul aula. Artinya apa? Qiyas yang lebih utama. Kalau hewan saja harus boleh dijaga dengan anjing, apalagi rumah seseorang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya merasa tidak perlu, maka tidak usah. Karena berat. Kenapa? Karena dia harus menjauhi najis-najis yang ada pada anjing tersebut. Anjing tersebut kadang-kadang menjulur-julur, kemudian alir liurnya jatuh kemana-mana. Maka lebih baik rumah seorang muslim harus dijauhi dari seekor anjing. Ini faedah pertama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua yang kita ambilkan dari ayat ke-19, juga ayat ke-21, dan juga ayat ke-22, dan juga ayat ke-26. Berapa? 19, 21, 22, dan 26. Apa faedahnya? Faedahnya yaitu tidak ada zat yang maha mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa dari makhluk yang mengaku mengetahui akan hal gaib, maka itu berarti sudah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayat-ayatnya? Coba saya bacakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum." Artinya ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami bangunkan mereka setelah 309 tahun. Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Kemudian mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Kemudian berkata yang lain lagi, "Allah Rabb kalian
lebih mengetahui. Berapa lama kalian berada di sini? Ini ayat yang pertama. Ayat yang ke-21 begitu juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha wa anna Allah la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu 'alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim." Artinya, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. Mereka setelah bangun itu mereka keluar dari gua, bertemu dengan orang-orang yang mereka kira bahwasanya tempat tinggal mereka dulu di sini. Ternyata keadaannya sudah berubah. Kemudian agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Ini salah satu faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka dengan begitu lamanya 309 tahun, agar Allah Subhanahu wa taala bisa meyakinkan kepada manusia bahwasanya di sana ada hari ba'ts, di sana ada hari kebangkitan. Kenapa para ikhwah sekalian Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka setelah 309 tahun? Kenapa enggak setelah 500 tahun? Karena ternyata salah satu hikmahnya, mereka yang hidup di zaman setelah 309 tahun setelah mereka tidur, di antara mereka tersebar keyakinan tidak ada hari kiamat. Paham ya? Tidak ada hari kebangkitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bisa membangkitkan manusia-manusia dengan diutusnya Ashabul Kahfi yang setelah tidur 309 tahun kemudian bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Subhanallah, kalau kita pikirkan seperti ini para ikhwah sekalian, Allah itu memang maha kuasa dan Allah itu maha bijaksana. Kemudian bukan itu pembicaraan kita sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman yang artinya bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, seperti yang saya sebutkan tadi. Orang yang di zaman itu hidup, yaitu setelah 309 tahun hidup, mereka itu di antara mereka tersebar keyakinan tidak ada hari kebangkitan. Makanya Allah ingin memberikan bukti kepada mereka. Kemudian orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Setelah mereka mengetahui, kaum yang hidup pada saat itu mengetahui bahwasanya orang-orang ini memang hidupnya dulu. Tahu dari mana Pak? Tahu dari pakaian mereka, tahu dari alat jual beli mereka. Karena kan mereka mau beli roti pada saat itu, kelaparan setelah tidur. Lo ini koin tidak ada di zaman ini. Lo diukur, didatangkan ahli sejarah, ternyata ada apa? Di zaman rajanya Dikianus. Jangan dikasih nama anak Dikianus. Ya, orang kafir itu Dikianus. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, setelah itu ketahuan bahwasanya mereka ternyata orang-orang yang hidup jauh 309 tahun. Kemudian orang yang hidup pada saat itu ingin bangun apa? Bangun gua tersebut menjadi masjid, diperindah, dijadikan sebagai bangunan keramat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lam rabbuhum a'lamu bihim, dan Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Ini ayat yang kedua. Di ayat yang ke-22 juga begitu para ikhwah sekalian. Ketika mereka berselisih pendapat bahwasanya jumlah orang yang ada di dalam goa yang tidur itu berapa orang jumlahnya, ada yang mengatakan 3, 4 bersama anjingnya, ada yang mengatakan lagi 7, 8 bersama anjingnya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakanlah Rabbku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Ini ayat yang keempat, bahwasanya tentang ilmu gaib tidak ada yang mengetahui kecuali siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulillah a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang memiliki pengetahuan, Allah lah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut, berapa lama mereka tidur di dalam gua tersebut. Lahu ghaibus samawati wal ard. Allah yang memiliki ilmu pengetahuan gaib tentang yang ada di langit dan di bumi. Ini faedah kedua para ikhwah sekalian, bahwasanya tidak ada zat yang mengetahui akan hal gaib kecuali siapa? Allah. Berarti kalau ada dari makhluk yang sok tahu, itu sudah mensejajarkan dirinya dengan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Coba perhatikan surat An-Naml ayat 65. Allah dengan jelasnya mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari faedah ini kita tarik sebuah pelajaran lagi. Janganlah setelah ini kita nanya-nanya kepada makhluk, sesama makhluk. Dia makan nasi, saya makan nasi. Dia makan ikan asin, saya makan ikan asin. Sama. Lo nanya tentang hal gaib, dia sendiri 5 menit yang akan datang nggak tahu masih hidup atau enggak. Orang-orang yang sok tahu itu coba tanya, ya. Meskipun Pak ya, gelarnya kiai, gelarnya ustadz, gelarnya tuan guru, kalau sukanya ngeramal maka disebut dengan tukang ramal. Lu nggak ada ilmu ramal putih, ilmu ramal hitam, nggak ada. Semuanya namanya mengetahui akan hal gaib. Dari faedah ini juga kita tarik sebuah pelajaran, sebuah kekeliruan. Kalau ada orang yang ingin hajatan, kemudian nanya kepada orang yang disangka pinter menurut orang bodoh. Pak Yai, Mbah Yai, Ustadz, Tuan Guru, Ki Ageng, kira-kira saya nikah tanggal 1 bulan 1 2021 cocok enggak ya? Lo kok nanya sama manusia? Ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Banyak enggak ini terjadi di masyarakat? Ya, banyak. Kemudian nanya lagi, "Pak, ini saya ini namanya Ahmad Zainuddin bin Kasbul Anwar. Calon istri saya namanya Siti Marsinah. Cocok enggak namanya Ahmad Zainuddin dengan Siti Marsinah ini?" Nah, kemudian sok tahu ini, orang sok tahu ini, "Kamu tanggal lahirnya berapa? Loh, kamu sebulan calon istrimu tanggal lahirnya berapa?" Kemudian karena ya yang ngaku sok tahu ini tidak ingin pasiennya lari, dia ngambil sebuah intrik. Katanya, "Kamu nggak cocok kayaknya ini." Tapi mau cocok, saya tahu syaratnya.